Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ellen Jatiwardi Ilmi pada mata kuliah pemasaran industri. Ini adalah materi terakhir kita sebelum UTS, yaitu penentuan posisi produk. Setelah pasar potensial diidentifikasi, dianalisis, dan disegmentasikan, seperti materi sebelumnya, nah kali ini langkah selanjutnya adalah menentukan posisi produk pada konsumen yang prospektif agar tertarik membeli produk. Konsumen akan membeli produk dilihat dari manfaat yang diperoleh. Pengambilan keputusan untuk membeli suatu produk dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti cara produk dikomunikasikan, pengalaman menggunakan produk tersebut, berbagai pendapat orang lain, serta faktor lain yang ada di benak konsumen. Salah satu cara untuk menempatkan produk sehingga tertanam dalam benak konsumen atau memberikan persepsi konsumen disebut dengan positioning. Product positioning adalah salah satu cara untuk mendefinisikan produk pada atribut yang penting atau menempatkan produk di hati dan pikiran konsumen untuk mengimbangi produk pesaing. Salah satu cara untuk positioning produk adalah dengan cara melakukan diferensiasi produk. Diferensiasi produk dilakukan dengan cara membuat perbedaan yang berarti dari produk, pelayanan, personel, saluran, atau kesan yang membedakan suatu produk dengan produk yang lain. Konsep penentuan posisi produk. Konsep penentuan posisi produk menggambarkan persepsi yang diinginkan manajemen dari sudut pandang pasar sasaran. Konsep penentuan posisi harus dihubungkan dengan kebutuhan dan keinginan pembeli. Konsep penentuan posisi produk dapat bersifat satu, fungsional untuk menyelesaikan masalah konsumsi yang menimbulkan kebutuhan konsumsi secara eksternal. Dua, simbolis, berhubungan dengan keadaan internal pembeli untuk menimbulkan kebutuhan. Tiga, eksperiensial, untuk menentukan posisi produk yang memberikan rasa senang, keberagaman, atau dorongan kognitif. Pemilihan aspek penentuan posisi merupakan hal yang penting karena konsep menekankan hanya pada merek produk tertentu. Konsep digunakan sebagai pedoman pengambilan keputusan, dan jika dua atau lebih konsep digunakan untuk membentuk posisi produk, biasanya akan membingungkan pembeli dan justru memperlemah positioning produk. Kategori yang dapat dipertimbangkan untuk melakukan positioning antara lain atribut seperti penampilan atau manfaat produk, harga atau kualitas produk, penggunaan atau aplikasi produk, pengguna produk, kelas produk, dan sesuatu yang berlawanan dengan produk yang sudah ada. Metode penentuan posisi produk. Pemetaan persepsi atau perceptual mapping adalah suatu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui posisi produk dan berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan produk dibandingkan dengan pesaing. Gravens menetapkan langkah yang harus dicakup dalam metode penentuan posisi produk, yaitu pemilihan wilayah produk pasar yang akan dianalisis, penentuan produk atau merek yang bersaing di produk pasar, pengumpulan data persepsi konsumen tentang atribut dari merek yang tersedia dan merek ideal, analisis data untuk membentuk beberapa komposisi dimensi atribut yang tidak tergantung satu sama lain, mempersiapkan peta atribut untuk menentukan posisi persepsi konsumen terhadap pesaing, menentukan posisi konsumen dengan preferensi ideal yang hampir sama untuk melihat kapan segmen potensial akan terbentuk, evaluasi cara penyelesaian yang baik yang berhubungan dengan data yang akan dianalisis, serta menginterpretasikan hasil sebagai sasaran pasar dan strategi penentuan posisi. Strategi penempatan produk yang dapat dilakukan oleh pemasar strategis meliputi pemasar industri yang menggunakan teknologi tinggi harus menargetkan segmen pasar untuk produk perusahaan, kemudian memprioritaskan segmen berdasarkan potensi penjualan. Positioning produk melalui kualitas sulit dilakukan, namun sering merupakan strategi yang sangat menguntungkan untuk digunakan. Dengan mengelola biaya pengiriman menjadi paling kecil dibandingkan pesaing, perusahaan dapat membangun posisi yang kuat dalam harga. Pemasar industri dapat menggunakan tujuan kemudahan yang efisien dan inovatif untuk memposisikan melalui distribusi dan meraih hasil dan persaingan yang ada. Positioning produk melalui kesan menegaskan pentingnya kesan eksklusif dan persepsi kualitas yang berbeda terhadap kategori produk yang akan ditetapkan, yang akan ditempatkan dalam kelasnya sendiri.
Positioning produk melalui pelayanan menjelaskan atribut yang diberikan oleh pemasar industri untuk membantu aktivitas pemilihan industri. Nah, untuk dapat mengembangkan strategi positioning produk, terdapat pertanyaan penting yang perlu dijawab, tapi sebenarnya sulit untuk dijawab, yaitu pada posisi apa perusahaan sekarang berada, posisi apa yang diinginkan perusahaan, siapakah yang menjadi pesaing perusahaan, apakah perusahaan memiliki sumber daya yang cukup, dapatkah perusahaan bertahan, apakah perusahaan dapat menyesuaikan bauran pemasaran dengan posisi pasar yang tepat. Ya, itu tadi adalah materi tentang positioning produk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.